Jadi pertama-tama kita mau kenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini di Bincang Politik Perdana kita. Nah, di sebelah kanan saya ada siapa? Silakan. Ya, kenalkan nama saya Atayla Nabi Fulvian. Saya biasa dipanggil Ivan. Saya mahasiswa ilmu politik angkatan 2024. Sebelah kiri saya. Ya, kenalin teman-teman, nama aku Muhammad Zari Suradi, politik 24, biasa aku dipanggil Jason. Mungkin kita biar diskusinya mengalir gitu. Sebenarnya kita aku mau nanya pendapat kalian nih. Sebenarnya siapa sih yang disebut buruh gitu? Kalau menurut kalian, karena kan masyarakat kita kan menilainya buruh itu tuh hanya pekerja pabrik, terus kayak kuli bangunan gitu. Kalau menurut kalian gimana? Ya, mungkin boleh. Oke. Kalau misalnya dalam pandangan sekarang ya, masyarakat ini kan nilai kalau buruh ini terlalu sempit ya, karena dalam sektor tertentu gitu. Entah itu hanya ada buruh pabrik doang, entah itu buruh tani, hanya sempit itu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena minimnya literasi dari masyarakat kelas bawah, yang mereka tuh nggak tahu arti definisi sebenarnya dari buruh itu sendiri. Padahal kan buruh kan lebih luas dari itu ya. Ketika suatu orang dia bekerja untuk orang lain yang di atasnya dan diberi upah, itu juga disebut buruh gitu. Maupun dia kerja di kantoran, makanya kan kalau narasi-narasi sekarang tuh buruh kan terlalu terlalu kasihan banget ya, kayak orang tuh iba gitu dengan buruh. Makanya tuh ada politik bahasa tuh diubah menjadi kayak karyawan yang lebih ya soft gitu. Apalagi yang misalnya juga lebih naik lagi menjadi staff gitu kan. Ini harus gitu. Kalau menurut Eva sendiri? Ya, mungkin sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Jackson ya, bahwa buruh sendiri masih perspektif dari masyarakat sendiri itu masih terkesan iba gitu. Sedangkan memang buruh itu kan tidak memiliki alat produksi. Justru kebanyakan buruh itu bekerja untuk orang lain, dan justru tidak sedikit yang memang dari apa yang dikerjakan oleh si buruh ini itu keuntungannya diambil atau dimiliki oleh si yang punya perusahaannya gitu. Sehingga buruh tidak maksimal dalam menikmati pendapatan atau apa yang seharusnya didapatkan gitu. Dan tidak heran ya apabila buruh ini dianggap menjadi kasihan gitu. Karena perspektif dari masyarakat tadi, dan memang kita juga harus juga memperluas pandangan ya, bahwa buruh itu juga setara dengan kelompok-kelompok burujuis itu. Mereka bekerja dan mereka juga harusnya mendapatkan hak yang sama, setara. Jadi berarti kita sepakat bahwa buruh itu orang yang menjual tenaganya tapi tidak menikmati hasil dari gitu. Kalau selanjutnya nih, dari masyarakat kita ini kan sering ya mendiskreditkan gerakan buruh, demo buruh. Padahal kalau misalkan demo itu menghasilkan maksudnya efek yang luas buat masyarakat, tapi di satu sisi masyarakat ini tuh apa sih namanya? cenderung kayak mendiskreditkan, padahal kalau demonya berhasil dia tuh juga ikut merasakan manfaatnya. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau dari aku sih itu, aku udah baca waktu itu paling bahaya kan ada buta politik ya. Ketika seluruh elemen masyarakat yang menilai kalau turun ke jalan tuh kayak ada hasil, aku pernah dengar tuh temanku bilang kayak, ngapain sih turun ke jalan bikin macet aja, ngapain ke jalan sih nggak ada gunanya juga, nggak bakal didengar segala macam kan. Padahal banyak loh hal-hal yang kita lakukan dengan turun aksi itu berujung pada kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat kan. Pada akhirnya untuk mereka juga gitu yang menikmati hasilnya. Kayak gitu sih kebijakan. Sebenarnya kan juga kalau misalkan kita mau mendapatkan hak kita harus memperjuangkan hak politik kita kan gitu. Jadi jadi mau nggak mau tuh sebenarnya masyarakat tuh nggak bisa apolitis gitu, tapi yang anomalinya di situ gitu. Karena itu juga hasil dari ketidakpuasan dari masyarakat. Publik hari ini melihat ya bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah itu cenderung berpihak pada elit, gitu, pada oligarki gitu. Jarang sekali masyarakat itu bisa merasakan apa yang menjadi atau sepenuhnya memperoleh haknya gitu. Sehingga ketika ada demonstrasi yang memang mungkin itu akan memperjuangkan hak-hak dari masyarakat, itu cenderung skeptis, apolitis gitu. Dan kita tidak bisa mengelakkanlah fakta tersebut gitu, bahwa ya masyarakat sendiri sekarang dari segi ekonomi itu banyak juga yang kesulitan lah gitu, indeks ekonomi gitu. Misalnya harga bahan pokok mahal,
dan itu efek dari kebijakan publik, kebijakan politik yang salah tersasar, yang seharusnya bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi justru masyarakat yang terkorbankan gitu. Kalau gitu gimana nih menurut kalian soal demo Hari Buruh kemarin? Kan terpecah belah nih, ada yang di Monas, ada yang di DPR, ada indikasi beberapa orang pengamat menilai kalau partai buruh ini udah dikooptasi sama pemerintah. Kalau menurut pendapat kalian berdua gimana? Kalau menurutku sih ini sih ada upaya dari pemerintah untuk penggembosan dari gerakan buruh ya. Karena Hamin 4 Mei Day itu baru diangkat Bapak Jumhur Hidayat jadi Menteri yang lingkungan hidup kan. Kemudian para buruh tuh jadi terpecah fokusnya ketika salah satu pemimpin yang mendapatkan satu kursi, istilahnya kan dibagi ini ada sedikit gue untuk kalian gitu. Mereka tuh langsung kayak wah kayak merasa apa ya? Merasa Terpuaskan. kayak gitu. Tapi pada sisi lain masih ada loh orang-orang buruh yang masih sadar akan hak-haknya yang belum terpenuhi secara utuh gitu. Makanya terjadi dualisme. Yang satu di DPR, yang satu di Monas kan. Karena pun kalau di Monas juga kenapa bisa seramai itu kemarin tuh aku dapat info ternyata itu nggak semuanya buruh yang datang ke sana. Banyak loh masyarakat sipil yang emang mau ikut aja. Karena di sana juga ada sembako kan, ada beli sembako, makan gratis, apalagi ada konser tip konser Nela Karisma dan sebagainya. Ya, sebenarnya itu yang jadi pertanyaan ya, kehilangan substansi hari Iya. buruhnya gitu Betul. dari perayaan-perayaan seperti itu. Kalau menurut Ivan sendiri? Ya, jadi betul ya apa yang tadi dikatakan oleh Jackson. Dan memang ini menarik ya, karena belum pernah di pemerintahan sebelumnya itu justru ada perayaan May Day, yang seharusnya itu kan bukan perayaan, ini sebagai refleksi lah, yang justru kita bisa menuntut hak-hak buruh, tapi di situ justru diiming-imingi oleh penguasa gitu, untuk diberikan sembako, diberikan hiburan dan segala macam gitu. Dan itu melunturkan idealisme dari kaum buruh sendiri gitu. Dan seharusnya kan memang aksi-aksi demonstrasi itu bukan malah diinfiltrasi atau malah diintervensi gitu oleh pemerintah gitu. Yang juga kita ketahui gitu, mungkin dari Partai Buruh, dari KSPI itu justru awalnya itu pengen bikin demonstrasi di DPR, tapi selang beberapa hari sebelum May Day itu malah pengen ada perayaan May Day bersama dengan presiden gitu. Dan ini suatu kesalahan. Kenapa? Karena ini merusak idealisme dari kaum buruh gitu. Walaupun memang ya mungkin dari pernyataan dari Presiden KSPI ya, Presiden KSPI itu menyatakan bahwa dia atau mereka itu telah menuntut 11 tuntutan buruh gitu. Tapi kan belum tentu juga sepenuhnya itu dipenuhi, ya kan? Karena juga seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa kaum elit buruh yang dekat dengan penguasa, tapi ternyata tetap aja disahkan itu Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang akan mematikan hak kaum buruh gitu. Dan ini tentu menyalahi sistem, dan memang kaum buruh akhirnya menjadi tertindas gitu. Akhirnya kan banyak respon dari sebagian lainnya lah yang kontra terhadap pemerintahan, dan akhirnya tetap turun ke jalan gitu pada tanggal 1 Mei yang lalu gitu. Itu sebagai respon untuk tetap melakukan perlawanan terhadap pemerintah, dan itu adalah upaya untuk bagaimana kita tetap idealis gitu, menjaga idealisme kita untuk membela kaum buruh yang tertindas ini gitu. Menurutku juga ada upaya, ada dua strategi yang kemudian akan dijalani sama buruh ya. Soalnya benar itu kalau misalnya dalam politik kan ada dua jalan. Yang pertama berjuang dari luar dan berjuang dari dalam sebagai advokasi kan. Ketika orang-orang udah mendekati kekuasaan, sebagian kecil mendekati kekuasaan, dia bisa lebih mudah mengupayakan hak-hak dari yang di bawahnya itu untuk ke atas kan, sebagai bypass untuk ke atas gitu. Kalau tanggapan kalian nih, kadang kita kan juga sebagai mahasiswa politik yang kadang juga nggak melek politik nih, soal gerakan buruh juga kadang ada yang mencibir gitu. Maksudnya kita ngapain sih mahasiswa ngurusin urusan buruh gitu. Menurutku kalau orang-orang mahasiswa yang beranggapan kayak ngapain sih kita ikut demo buruh gitu, kan kita bukan bagian dari mereka kan. Itu menurutku orang yang cukup apatis sih kan. Jadi mereka tuh hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan kehidupan sendiri tanpa memikirkan kehidupan orang lain dan hak-hak orang lain gitu. Ya tentu masyarakat
harus tahu juga bahwa mahasiswa itu kan agent of change, agen perubahan, di mana mahasiswa itu sebagai penyambung lidah rakyat itu menyampaikan aspirasi dan tuntutannya yang membela hak-hak dari rakyat termasuk kaum buruh gitu. Dan masyarakat juga harus tahu gitu bahwa mahasiswa ini bersifat independen, diintervensi oleh kaum penguasa atau elit-elit tertentu yang memang menginginkan agar mahasiswa ini tidak usah lah bicara, tidak usah banyak terlibat pada urusan-urusan sosial. Padahal ya, mahasiswa itu lagi-lagi itu adalah penyambung lidah rakyat, bagaimana aspirasi itu tersampaikan, entah itu lewat jalur demonstrasi maupun juga audiensi. Tapi dengan jalur demonstrasi, mahasiswa itu akan semangatnya sebagai kaum muda itu akan terkobarkan dan betul-betul berjalan dengan semestinya gitu, bahwa tuntutan ini bukan justru menyenangkan pihak-pihak tertentu. Kalau audiensi kan menyenangkan pihak-pihak tertentu. Misalnya kita mahasiswa ini datang ke kantor tertentu gitu. Kemudian kita menyampaikan tuntutan kita, itu bisa saja ya dari mereka sendiri senang karena didatangi oleh mahasiswa, tapi udahnya belum tentu itu menjadi aspek yang dipertimbangkan. Sedangkan kalau mahasiswa turun ke jalan, aksi-aksi tersebut akan membuat pemerintah atau penguasa itu akan tidak nyaman. Dari ketidaknyamanan ini akhirnya ada usaha-usaha untuk bagaimana merealisasikan tuntutan-tuntutan dari mahasiswa. Tapi untuk demonstrasi yang kemarin itu tuh karena kan itu kan aksinya dari jam 1 siang ya sampai sore kan. Padahal sebelum Jumatan itu perwakilan dari KSP itu udah diterima oleh perwakilan DPR. Jadi menurutku aksi kemarin itu ada pergeseran tujuan yang awalnya menuntut yang menjadikan setelah tuntutannya udah masuk jadi simbolik aja, jadi tekanan dari luar aja kayak gitu. Nah ini benar juga bahwa strategi perjuangan buruh ini tidak lagi bersifat homogen lagi. Yang seharusnya memang satu tujuan, satu perasaan, satu persamaan nasib, tapi kemudian ada kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dipenuhi gitu. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Jackson gitu, bahwa pemerintah yaitu Presiden Prabowo Subianto itu menunjuk Jumhur Hidayat yang selaku aktivis dari kaum buruh menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Sebenarnya kalau saya menilai ini tidak sesuai lah dengan yang kapasitasnya lah. Yang seharusnya memang orang yang mengerti lingkungan ini kok malah dari kaum buruh dijadikan Menteri Lingkungan Hidup, dan ini sangat tidak sesuai gitu, dengan prinsip meritokrasi yang seharusnya dibangun oleh pemerintah. Oke, jadi kalau menurut kalian sendiri refleksi untuk Hari Buruh sendiri itu buat mahasiswa, buat buruhnya sendiri, sama buat pemerintah gimana? Iya, jadi refleksi bagi kita sebagai mahasiswa khususnya, kita harus melihat juga bahwa di sekitar kita, di lingkungan kita juga banyak bertetangga, bahkan mungkin di keluarga kita itu juga merupakan buruh, bahkan mungkin orang tua kita, bahkan diri kita sendiri juga merupakan buruh, orang tua kita juga buruh. Dan kita harus menghormati hak-hak mereka yang memang kita harus kita perjuangkan lah gitu. Jangan justru kita melunak pada penguasa hanya untuk memuaskan diri sendiri, dan juga kita harus bisa mementingkan publik secara kolektif bahwa ya kita ini adalah rakyat, kita ini harus bisa terpenuhi hak-hak yang tertindas. Menurutku sih pada akhirnya pun misalnya kita sekarang jadi mahasiswa, after lulus ini kan kita akan jadi buruh juga kan. Nah pada akhirnya kita memang harus peduli akan hal itu, karena kedepannya beberapa tahun ke depan itu akan menyangkut hak-hak kita juga kayak gitu. Menurutku itu penting sih buat lebih dipedulikan lagi oleh mahasiswa saat ini gitu. Ya, dan juga memang yang terbaru keputusan lah, itu mungkin ide dari pemerintah bahwa menghapus jurusan-jurusan program studi yang berhubungan dengan ilmu sosial. Dan ini dan ini berarti kan memang seolah-olah mahasiswa itu memang pada akhirnya tujuan akhirnya adalah sebagai buruh. Dan dari situ kan sebenarnya sudah disadari oleh pemerintah gitu, bahwa ya setelah lulus mahasiswa pun akan menjadi buruh. Oke, jadi kesimpulan dari kalian berdua mungkin kita sebagai mahasiswa, khususnya kita mahasiswa yang politik, nggak boleh apatis ya sama gerakan-gerakan buruh gitu, karena mau nggak mau itu kewajiban dan kita harus menuntut hak kita. Oke teman-teman, mungkin itu aja podcast kita yang pertama kali
ini. Makasih untuk Ivan selaku Ketua Rugirpol dan Zaki Surya selaku Ketua Paradigma. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak.